Ibu penguji, boleh kita mulai? Boleh, boleh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Miske Sopotan SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Coach Dr. Gigi Sylvia Kusuma MPH. Yang saya hormati Ibu Yokbet Martaline Lawani SKM selaku mentor. Selamat bergabung, Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Muhammad Agung selaku peserta. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir dalam sesi ujian seminar rancangan aktualisasi atas nama Pak Muhammad Agung. Untuk itu kepada Ibu Coach selaku moderator, Ibu Dr. Gigi, untuk saya silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi bagi peserta pelatihan dasar Kota Palu. Dan pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada Muhammad Agung untuk menyajikan. Saya langsung aja ya, tadi sudah disapa Bu Mentor. Selamat datang Bu Mentor. Ya, tanpa kehadiran Bu Dr. Gigi ya. Ya, tanpa kehadiran Ibu Mentor, mereka ini tidak bisa ujian, Bu. Kita akan tunda dan mungkin ya berdampak kepada keberhasilannya mengikuti pelatihan dasar. Terima kasih, Bu ya. Jadi hal ini memang sangat penting. Ya, dan penguji kita tadi sudah disampaikan Ibu Meske Eso, saya selaku coach dan juga akan bertindak sebagai moderator. Ya, mungkin langsung aja saya persilakan kepada Muhammad Agung untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Disilakan. Waktu digunakan dengan efektif ya, kurang lebih. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Pak Agung. Belum diberi izin Pak untuk share screen. Pak Hasan. Ya, silakan. Hasan. Pak Agung. Belum bisa Pak. Belum bisa. Coba Pak Muhammad Agung. Izin Ibu, sudah tertampil layarnya. Sementara proses. Ya, oke. Silakan Pak. Setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Coach, Ibu Mentor, dan Ibu Penguji. Mohon maaf atas keterlambatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung, Ibu. Saya sarjana terapan kesehatan, peranata laboratorium kesehatan pertama di Rumah Sakit Untapura Palu. Pada rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul menyusun SOP pemeriksaan laboratorium Sito di Rumah Sakit Untapura Palu. Kenapa saya bisa mengambil judul ini? Karena dengan penyelenggaraan laboratorium yang baik dan bermutu, maka masyarakat akan menerima hasil yang bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di Rumah Sakit Untapura Palu, maka perlunya adanya standar laboratorium yang baik dalam pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan Sito. Pemeriksaan Sito ini sendiri adalah pemeriksaan yang harus segera dilakukan karena dengan melakukan penundaan dapat mengancam keselamatan jiwa pasien tersebut. Akan tetapi di Rumah Sakit Untapura Palu ini di laboratorium belum adanya SOP pemeriksaan laboratorium Sito, mengakibatkan kurang puasnya klinisi atau tenaga medis terhadap pelayanan laboratorium itu sendiri. Dan penyebabnya yaitu pencatatan belum terpisah, pemilihan pemeriksaan belum tepat, dan pelaporan masih secara manual. Untuk tujuan pemeriksaannya itu yang pertama, meningkatkan kualitas kerja dan mutu pelayanan laboratorium klinik. Yang kedua itu adanya standar pelayanan baru dalam hal SOP. Yang ketiga, menerapkan smart ASN, manajemen ASN, dan berakhlak dalam setiap perilaku dan yang akan dilaksanakan sebagai ASN. Untuk manfaatnya sendiri,
dari peserta dan dari OPD itu sendiri, yaitu rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi serta mutu pelayanan di Rumah Sakit Antapura Palu bagi pemerintah daerah, dapat mengakibatkan ASN yang berkualitas, dan bagi masyarakat yaitu memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan demi kepuasan masyarakat Kota Palu. Ini identifikasi penyebab masalah setelah dianalisis menggunakan APKL dan ESG. Isu utama yaitu pelayanan pemeriksaan sito belum terlaksana dengan baik, mengakibatkan kurang kepuasan tenaga medis terhadap pelayanan laboratorium. Akar dari permasalahan ini yaitu pertama, petugas rawat inap dan IGD belum memahami pemilihan tabung pemeriksaan sito, pelaporan pemeriksaan sito belum tepat waktu, dan belum adanya standarisasi pelayanan laboratorium sito yang mengakibatkan ada akar permasalahannya lagi, yaitu yang pertama, petugas belum mengetahui pemeriksaan laboratorium sito yang baik dan benar, pencatatan pemeriksaan sito belum terpisah, dan belum adanya panduan terkait pemeriksaan laboratorium sito. Oleh karena ada masalah tersebut, saya membuat gagasan kreatif. Yang pertama, membuat SOP baru tentang pemeriksaan laboratorium sito. Yang kedua, membuat buku saku digital tentang pemeriksaan sito sebagai panduan. Yang ketiga itu membuat buku pencatatan tersendiri tentang pemeriksaan laboratorium sito. Yang keempat, menempatkan SOP baru ini di tempat yang mudah diakses. Yang kelima, melakukan sosialisasi tentang SOP yang baru. Dan yang terakhir tentunya itu kita melakukan evaluasi bagaimana penerapan SOP ini di laboratorium sendiri. Ada 6 rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan, Bapak Ibu. Yang pertama itu menyusun draft SOP. Yang pertama saya melakukan mencari referensi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan referensi, saya konsultasikan dengan mentor, dan untuk selanjutnya dibuat draft SOP-nya. Yang kedua itu membuat buku saku digital tentang pemeriksaan sito sebagai panduan nantinya. Untuk memudahkan, yang pertama itu saya mengumpulkan bahan referensi terlebih dahulu terkait buku saku digital apa saja isinya. Kemudian saya desain, dan kemudian setelah jadi desainnya, saya akan men-share buku saku digital ini ke grup WA. Yang ketiga yaitu menyiapkan buku pencatatan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama saya menyiapkan buku album fotofolio, kemudian mendesain bukunya, kemudian menginformasikan tentang adanya buku pencatatan tersendiri terkait pemeriksaan laboratorium sito. Yang keempat, menempatkan SOP yang baru di tempat mudah diakses. Yang pertama, yang saya lakukan itu memilih lokasi yang strategis yang tepat untuk melakukan penempatan. Setelah itu saya lakukan pencetakan, kemudian menempatkan di tempat yang strategis dan mudah diakses atau mudah terjangkau di Rumah Sakit Antapura Palu. Yang kelima, saya melakukan sosialisasi SOP pemeriksaan laboratorium sito. Yang pertama yaitu saya menyiapkan bahan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah siap, saya melaksanakan sosialisasi, kemudian membangun komitmen bersama tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium sito. Yang keenam, evaluasi. Setelah kita lakukan 5 rangkaian kegiatan, saya melakukan evaluasi bagaimana penerapan SOP pemeriksaan laboratorium sito di Rumah Sakit Antapura Palu. Yang pertama, saya memastikan SOP pelayanan laboratorium sito terimplementasikan dengan baik. Setelah memastikan, kemudian saya membuat rekapan bulanan terkait pemeriksaan laboratorium sito apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Dan yang ketiga, saya meminta testimoni pelayanan laboratorium sito dalam bentuk video petugas medis terkait pelayanan laboratorium sito. Ini jadwal tentatif aktualisasi saya, Bapak Ibu, yang akan dimulai dari bulan 9 minggu kedua sampai bulan 10 minggu pertama. Dalam proses ini habituasi kurang lebih 40 hari. Ya. Terima kasih Bapak Ibu berkat penyajian saya. Mohon masukannya. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Saya matikan saya tadi. Oke. Penyajiannya, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan terhadap penyajian yang sudah disampaikan oleh Muhammad Agung tadi. Disilakan Ibu.
Makasih banyak Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sapa dulu ya Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kusuma MPH, Ibu Penguji, Ibu Meske Esos MSI, dan ada tadi selaku host Pak Hasan SE. Kemudian yang perlu saya banggakan adalah Bapak Agung. Selama ini Bu perlu kami sampaikan bahwa beliau ini bekerja di laboratorium klinik Rumah Sakit Anutapura Palu. Dari seminar hari ini kita lihat adalah salah satu judul dari seminar rancangan aktualisasi ini tentang penyusunan SOP pelayanan laboratorium sito. Kenapa hal ini diangkat? Karena memang perlu kami sampaikan dari isu permasalahan yang ada di radiologi itu salah satunya itu masalah tentang adanya beberapa Radiologi atau laboratorium, Bu? Laboratorium. Saya mohon maaf Bu, laboratorium adanya beberapa hal komplain dari beberapa tenaga-tenaga medis di mana adanya keterlambatan tentang hasil pemeriksaan laboratorium sito. Karena perlu kita ketahui bahwa laboratorium untuk pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan penunjang yang memang betul membantu dalam penegakan diagnosa, terutama untuk penegakan diagnosa pada saat emergensi, ya harus cepat. Sudah tentu pemeriksaan laboratorium itu sangat mendukung sekali untuk hasilnya yang cepat. Kemudian dari hasil isu-isu yang dari laboratorium itu terdiri dari 4 isu, tetapi setelah dilakukan grading, ditetapkan dengan scoring, maka didapatkan hasil. Maaf Ibu, langsung dukungannya. Iya, didapatkan karena hasil itu semua salah itu satu adalah keluhan. Peserta. Iya, jadi langsung aja Bu, apa bentuk dukungannya dari mentor? Iya Bu, jadi Bu, ternyata setelah kami juga, karena kebetulan kami Bu mau akreditasi, kebetulan untuk SOP penyusunan pelayanan laboratorium sito ini memang belum ada. Jadi kami memberikan arahan dengan beberapa permasalahan untuk mengambil masalah tentang pemeriksaan pelayanan sito, di mana dalam hal ini harus dibuatkan standar operasional prosedur. Yang nantinya pada saat penyusunan SPO ini sudah tentu akan dibuatkan akan dilakukan sosialisasi kepada petugas yang ada di laboratorium. Kemudian ada pembuatan akan dibuatkan publikasi yang mudah dibaca oleh teman-teman yang ada di ruangan laboratorium. Agar pada saat pelaksanaan untuk pemeriksaan sito laboratorium di ruangan di rumah sakit khususnya rawat inap itu jelas, dan teman-teman yang melakukan pemeriksaan itu mengetahui bahwa ketepatan waktunya itu betul-betul harus tepat. Itu hal-hal kenapa hal ini bisa diambil penyusunan tentang standar operasional prosedur. Tadi bermasalah tentang itu, ada keluhan. Yang kedua karena Ibu, akreditasi. Mohon maaf, mungkin waktu kita tidak banyak. Dan tadi sudah disajikan oleh peserta, itu adalah ranahnya peserta yang Ibu jelaskan itu sudah terinikan. Jadi kami hanya dari mentor itu penguatan bahwa seluruh kegiatannya ini diketahui dan akan disupport. Karena sebentar lagi penguji akan memberikan evaluasinya. Kalau udah cukup ya Bu ya? Iya, makasih Bu ya. Ya, baik. Terima kasih. Dan mungkin langsung saya persilahkan kepada Ibu Miske selaku penguji untuk memberikan evaluasinya. Disilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Coach. Oke, yang terhormat Ibu Coach itu Dr. Silviana Kusuma, dan yang terhormat Ibu Mentor yang sudah bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan aktualisasi daripada peserta.
Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja pada pesertanya. Pak Muhammad Agung. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Muhammad Agung. Iya, Bu. Mohon maaf terpotong-potong. Agung. Jaringan ya. Ya, kita terkendala jaringan. Mohon maaf ini Bu Mentor. Ya, sepertinya jaringannya penguji ini kurang stabil, ya. Stabil, Bu Dokter. Ya. Kita menunggu dulu. Izin Bu Meske. Bu Meske. Ya, siap. Silakan Bu Meske dilanjutkan. Sudah ini? Boleh? Siap. Ya. Ya, maaf ini jaringan tadi sempat hilang ini. Iya, Bu. Ya, Silakan Bu Halo. Meske. Bu Penguji, silakan Bu Penguji. barangkali ini Ya. Muhammad Agung kurang doa ini. Krisna, Ini putus nyambung ini. sebentar hilang ini. Ya. Hilang sudah moodnya Pak Agung lagi. Iya. Enggak, Bu. Pak. Jadi nervous Izin Ibu kembali. Mentor dia. lagi di mana nih, Bu? Di kantor rumah sakit tadi katanya ada berapa? Oh ya, sudah hadir kembali. Oh, Silakan, iya, silakan. jaringan. Silakan Bu. Oke. Iya, jaringan. Asam tidak bagi-bagi itu jaringan saya miskas ini. Jaringannya tidak bagus ini, putus-putus. Oke, siapa? Silakan. Ya, Pak Muhammad Agung. Iya, Bu. Ya, siap. Ya. Ya. Saya lihat ini rancangan aktualisasinya itu penyusunan SOP pelayanan laboratorium Cito di rumah sakit Anu, Pak, Bu. umum ya Anutapura Palu ya. Iya, Bu. Coba sebelum saudara membuat rancangan itu seperti apa ini? Ini kan penyusunan SOP-nya itu seperti apa? Sebelum ada SOP-nya seperti apa? Bisa ya. Ya, Bu. Sebelum ada SOP ini, Bu, yang pertama sering ada keluhan karena memang seperti yang dibilang mentor saya tadi, belum ada standarisasi sehingga setiap jenis pemeriksaan itu hampir semua dibilang sito, padahal memang semua jenis pemeriksaan tidak bisa disitokan. Itu yang pertama, sehingga pemeriksaan ini agak terlambat hasilnya dan berakibat terhadap kerjasama kita terhadap dokter yang harus menentukan diagnosa serta terapi lanjutan kepada pasien tersebut. Yang kedua, Ibu, sebelum ada SOP ini, pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium CT ini masih tercampur dengan pemeriksaan lainnya. Makanya nanti setelah adanya SOP ini, saya ingin memisahkan sendiri agar terevaluasi dengan baik dari supervisor atau dokter penanggung jawab itu bisa lihat, oh pemeriksaan ini sudah tepat waktunya masuknya jam begini, waktunya keluarnya jam begini, sehingga bisa diketahui pada pasien tersebut tepat ditangani atau belum waktunya. Oke, baik. Sehingga Ibu apa ini? Yang di Cito ini apa coba? Cito ini, Bu, Iya. pemeriksaan yang harus segera dilakukan pada pasien, karena kalau misalnya harus ditunda itu karena itu berakibat pada pasien tersebut, pasiennya ini kondisinya gawat, tuh. Gitu. Ya, Bu. Kondisinya Harus bisa gawat, diutamakan. ya, jadi harus Iya. Diutamakan. Segera. Harus segera. Oh, segera. Oh ya, oke. Baik. Itu apa ya? Dari penyusunan SOP-nya. Oke. Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukur Anda gunakan sehingga isu ini ada? Tolak ukurnya seperti apa?
Iya, Bu. Iya. Halo. Iya, Bu. Waduh, tidak bagus. Tolak ukurnya, Bu. Yang pertama Permenkes tolak nomor ukurnya seperti apa? Permenkes nomor 43 tentang pelayanan laboratorium kesehatan yang baik itu harus mendapatkan informasi kesehatan terutama menunjang diagnosis dengan tepat dan baik. Tuh. Kemudian dari segi saya setelah 4 bulan di sini, Bu, saya kan pernah kerja di tempat sebelumnya. Saya lihat memang di laboratorium ini belum ada tentang hal yang seperti itu, tentang SOP yang mengatur tentang pemeriksaan laboratorium situ ini sendiri. Oh, itu tolak ukurnya ya? Ya. Yang Anda gunakan untuk isu ini ya? Iya, Bu. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Coba saya lihat di halaman depannya, di pengantarnya. Saya buka aja dulu di pengantarnya. Iya, baik. Saya langsung ya. Saya langsung langsung dirubah. Di situ saya lihat di kata pengantarnya boleh dimasukkan Pak Kaban. Ya, namanya Pak Kaban ini tidak ada saya lihat. Oh iya. Kepala BPSDM. Ada? Nggak ada, Bu. Ya, oke. Baik. Tidak ada kan? Oke. Coba saya berikan saya contoh salah satu nilai dasar ASN berakhlak apa saja yang berhubungan dengan kegiatan Anda. Ya. Saya lihat di sini kegiatan Anda berapa ini? Ada 6, Bu. Oh, 6. Ya. Salah satunya saja apa? Yang Salah berhubungan dengan satunya kegiatan Anda? yang paling penting dan yang paling utama di sini saya berorientasi pelayanan. Karena salah satu perwujudan sikap dari berorientasi pelayanan itu memenuhi kebutuhan yang ada, memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memang di laboratorium ada SOP dan berimbas terhadap pelayanan kepada pasien dari masyarakat ini tertunda waktunya. Makanya saya berinisiatif untuk membuat SOP ini demi memenuhi kebutuhan baik dari segi OPD saya, Rumah Sakit Antopur, maupun kerjasama dengan instansi atau tenaga medis maupun kepada masyarakat itu sendiri. Baik. Oke. Ini keterkaitan ya. Ya. Coba saudara jelaskan keterkaitan isu dengan agenda 3. Agenda 3. Smart ASN ya. Ya, di belakang coba. Dan pelayanan publik. Iya. Bagaimana, Ibu? Manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Di sini, Bu, dalam tahapan kegiatan saya menggunakan digital. Ada buku saku digital ini untuk memudahkan panduan, karena SOP kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi SOP ini bisa tersave di smartphone-nya seluruh petugas. Nantinya ini salah satu bentuk pemberdayaan teknologi, yaitu Smart ASN, Bu. Dan ada video-video terkait. Iya, Bu. Oke, coba saya lihat dibuka di kegiatannya, di lembaran kegiatan. Saya lihat sudah tertata bagus. Ini di penyaluran susunan kegiatannya sudah bagus. Kalau saya lihat ya. Kasih, Bu. Iya. Ini di kegiatan 4 kegiatan ya? 6, Bu. Oh, 6. Oh, 6 kegiatan. Iya. Sudah tersusun bagus saya lihat. Nilai-nilai berakhlaknya dan keterkaitannya juga sudah bagus saya lihat. Coba. Oke, baik. Bagaimana apa dampaknya jika isu ini tidak terselesaikan? Ini kan tadi Anda mengangkat isu apa? Kira-kira bagaimana kalau tidak terselesaikan? Ini kan masih rancangan ya? Iya, Bu. Iya. Kalau misalnya isu ini tidak terangkat, yang pertama berakibat pada laboratorium sendiri melakukan beberapa tindakan itu tidak terstandarisasi, tidak ada standarnya, baik dari segi pencatatannya masih tercampur dengan pemeriksaan yang lain, reguler kan itu harusnya terpisah, Bu. Dan yang kedua itu pemilihan pemeriksaannya tidak tepat sehingga tenaga medis ini baik dokter ataupun perawat ini meminta pemeriksaan yang sebenarnya tidak sito dijadikan sito. Itu jadi tidak ada satu panduan. Dan yang ketiga itu dari segi pelaporan ini yang panjang mengakibatkan waktu penerimaan hasil pemeriksaan ini berakibat lama dan berakibat kepada masyarakat itu lagi sendiri terhadap pasien itu. Oke. Bagus. Anda sangat memahami rancangan Anda ya.
Oke, Pak siapa? Pak Muhammad Agung, Bu. Muhammad, ya Pak Muhammad. Anda sangat memahami. Yang apa? Saya tanya lagi ya. Apa Anda yakin di tahapan kegiatan aktualisasi ini berjalan sesuai dengan rencana Anda? Saya yakin, Bu. Berjalan Yakin dengan ya? sesuai. Yakin, Bu. Oke, baik. Berarti Anda sangat memahami aktualisasi Anda. Saya tidak lagi bertanya lebih banyak lagi karena Anda sudah menjawab apa yang yang saya maksud. Berarti tinggal menunggu di kegiatan ke depannya. Oke. Tapi tidak menuntut kemungkinan di dalam kegiatan ini nanti pada saat Anda habituasi ada kegiatan yang bisa mendukung, silakan dimasukkan lagi. Baik, Nanti siap, Bu. konsultasi dengan Ibu Kosnya ya. Oke. Iya, Bu. Manfaatkan 30 hari dengan baik dan Anda mengaktualisasikan nilai-nilai dasar SN berakhlak. Baik, Oke, Bu. makasih ya. Pak Ya, makasih Muhammad banyak, Agung. Ibu. Saya kembali kepada Pak Ibu Kos. Ya. Ya, ya baik. Terima kasih. Mohon maaf video saya belum bisa terbuka. Sebentar aja. Sebagai tambahan sangat komplit sekali. Ini karena persiapannya juga dari Agung sudah sangat bagus kan? Ya, rancangannya udah bagus. Cuman tadi ada pertanyaan penguji dampak. Jangan lupa masukkan dampaknya kepada pasien safety. Ya, jadi laboratorium Cieto ini sangat berkaitan dengan keamanan pasien, ya, sehingga dokter dapat melakukan. Ya, itu aja. Baik, saya rasa yang saya bisa tambahkan. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu penguji yang sudah memberikan evaluasinya yang sistematis dan sangat komplit, ya. Tetapi saya pun sebagai coach sudah mempersiapkan coach saya supaya memang harus tangguh menghadapi penguji, ya. Baik, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu mentor. Mungkin jaringan Ibu mentor ini kurang bagus atau gimana? Bu, jaringan. Ya, jaringan ya. Kita ucapkan banyak terima kasih dan selesailah sudah untuk evaluasi untuk Agung ya. Diperhatikan tadi catatannya ya, dan segera lakukan perbaikan ya untuk ini. Ibu Dokter Naima boleh dihubungi kembali, Bu Dokter. Barangkali kita akhiri Pak Hasan untuk Muhammad Agung. Kita persilakan peserta berikutnya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu penguji saran dan masukannya. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Dokter. Terima kasih kepada Pak Agung, Muhammad Agungnya. Selamat ya Pak Muhammad Agung. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya silakan kepada Pak Muhammad Agung untuk bisa meninggalkan pengujian ini karena kami akan lanjut ke peserta yang berikutnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Siap. Ya, dihubungi mentornya supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Mentornya supaya ini. Iya, baik Bu. Iya, siap. Ya.